Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Kakak. Hari ini Kakak akan melanjutkan materi kelas 10 tentang bilangan kuantum. Karena sebelumnya kita udah belajar konfigurasi elektron, baik yang menggunakan kulit ataupun subkulit, kita langsung aja masuk ke bilangan kuantum ya teman-teman. Nah, untuk bilangan kuantum pembahasannya akan kita gunakan konfigurasi subkulit ya. Jadi kakak sarankan kalian benar-benar memahami bagaimana cara membuatnya. Kalau misalkan masih bingung, boleh dilihat dulu videonya lagi atau boleh ditanyakan aja lewat komen ya teman-teman ya. Oke, mari kita langsung mulai. Jadi untuk bilangan kuantum teman-teman itu kita punya 4 bilangan kuantum. 4 bilangan kuantum ada apa aja kak? Nih ya, udah kakak tuliskan. Di sini ada bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Ada 4. Biasanya simbolnya itu adalah N, L, M, dan S. Nah, ini adalah prinsip-prinsipnya nih teman-teman. Ini prinsip-prinsipnya. Yang pertama, prinsip Aufbau. Artinya pengisian elektron dalam suatu orbital dari subkulit yang dengan tingkat energi yang rendah ke energi yang tinggi. Yang kedua, aturan Hahn. Elektron akan menempati orbital dengan arah yang sama terlebih dahulu. Kalau yang larangan Pauli, setiap elektron dari suatu atom akan memiliki 4 bilangan kuantum yang berbeda. Dan yang keempat, aturan penuh dan juga aturan setengah penuh. Supaya lebih jelas, kita langsung ke contoh ya teman-teman. Ini kakak ambil contoh yang mudah dulu ya, yang 3S2. Kita buat yang 3S2. Bilangan kuantum utama menggambarkan kulitnya. Jadi ininya nih, 1 sampai 9-nya ini. Nah, kalau 3S2 berarti dia kulitnya berapa teman-teman? 3 ya. Nah, berarti dia punya nilai N3. Sedangkan nilai azimutnya di sini, lihat nih teman-teman. Berarti kan gak ada warna kuning ya. L aja gini ya. L-nya berarti S itu 0 nih. Nih ya, jangan lupa ya, nih S-nya itu 0. Berarti di sini 0, teman-teman. Nah, kemudian magnetik. Nah, magnetik ini kita bisa ngitung atau kita bisa cari dengan cara menggambar orbital. Jadi, orbitalnya itu ini, teman-teman. Nah, ini dapatnya dari mana, Kak? Ini itu dapatnya dari sini. Jadi, M itu sama dengan min L sampai plus L. Jadi kalau di sininya 0, otomatis min 0 sampai plus 0 kan tetap 0 ya. Makanya di sini 0. Kalau di sini 1, berarti dari min 1 sampai plus 1. Sampai seterusnya ya, sampai nomor 3. Nah, karena di sini 0, teman-teman, berarti kita cuma punya 1 orbital aja. 0 nilainya, L-nya 0 ya. Nah, terus, M-nya 0. Kemudian kita masukinlah ini si elektronnya. Ini elektron ya yang di atas ya, jangan lupa ya. Nah, ingatlah prinsip Aufbau. Kebetulan ini cuma 1 ya teman-teman, jadi langsung aja diisi. Nah, ngisinya itu dari arah atas teman-teman. Atas dulu, set. Ini 1 elektron. Karena di sini ada 2, berarti ada 2. Nah, arahnya berlawanan. Gitu ya. Jadi arahnya itu berlawanan. Seperti itu. Nah, kemudian ini M-nya berapa? Ini kan M-nya 0 ya, nilai M-nya 0. Berarti M-nya itu adalah tempat berhentinya elektron terakhir. Karena di sini cuma 1 orbital, berarti M-nya tetap 0. Sedangkan spin adalah arah panahnya teman-teman. Kalau misalkan dia itu panahnya ke sini, itu nilainya plus setengah. Kalau panasnya ke bawah, min setengah. Gitu ya. Karena di sini terakhirnya adalah ke bawah, berarti min setengah. Gitu teman-teman ya. Nah, yuk kita coba dari yang N-nya dulu. N-nya karena di sini 3 ya. Berarti ini 3.
L-nya teman-teman. Karena P itu nilainya 1, berarti di sini 1. Kemudian kita gambarlah orbitalnya dari -1 sampai +1, berarti ada 3 orbital. Jadi di sini -1, di sini 0, di sini +1. Ini adalah nilai M-nya. Nah, kita masukin elektronnya teman-teman. Ada 5 nih. Nah, ingat aturan dari Han. Elektron akan menempati orbital dengan arah yang sama terlebih dahulu. 5 nih teman-teman. 1, arahnya sama dulu. 1, 2, 3. Kan 5 nih kurang 2. Baru mulai dari bawah. Tapi dari awal ya. Nah, berhentinya di mana? Di sini. Berarti nanti nilai M-nya itu sama dengan 0 karena kita berhentinya di 0. Kemudian spinnya kita lihat di tempat berhentinya dia panahnya ke bawah. Berarti di sini -1/2. Jadi bilangan kuantumnya N-nya 3, L-nya 1, M-nya 0, S-nya -1/2. Sedangkan aturan penuh dan setengah penuh itu biasanya untuk golongan B. Nah, kita harus nyari dulu nih yang golongan B. Berarti contoh ya, kakak ambilkan contoh. Contoh nih, kakak punya X23. Coba kita konfigurasikan. Nah, ini nyambung ya teman-teman ya. Kemarin kakak belum sempat nyinggung tentang konfigurasi elektron jika menggunakan gas mulia. Nah, kalau misalkan menggunakan gas mulia, ini nilai si gas mulia itu udah pasti teman-teman. Jadi gas mulia itu adalah golongan 8. A, ada helium, Ne, Ar, argon, krom, Xe, dan Rn. Nah, ini disingkat aja, biasanya kakak singkat sih dengan kalimat heboh negara Arab karena serangan ranjau. Nah, jumlah elektronnya ini udah pasti teman-teman. Tujuannya apa sih kak? Tujuannya biar kalian nggak nulisnya panjang. Contoh nih kayak X23. Nah, ini kan kalau misalkan kita tulis pakai yang biasa yang atas ini ya teman-teman, berarti kan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 ya coba. Ini 10, 10, 18, 18, 20, 4S2, terus 3D, 10, 23. Daripada kepanjangan nih, 23 paling dekat sama berapa? Paling dekat sama AR. Ya udah pakai AR aja. Habis AR itu dia ada 4S2. AR nilainya 18 ditambah 2 berarti 20. 20 ditambah 3. Nah, sama aja kan? Nah, oke teman-teman, kita lanjut aja ke contoh berikutnya. Ini adalah contoh yang kedua ya. Nah, di contoh yang kedua, kakak akan berikan Y29. Nah, untuk mempersingkat menulis, kakak akan pakai gas mulia ya teman-teman ya. Untuk 29 itu kan dia lebih dekat dengan 18. Jadi kakak akan memakai unsur argon di sini. Selanjutnya ditulis seperti biasa aja ya. Berarti AR 4S2 dan 3D 9 karena jumlahnya 29 di sini ya. Nah, kalau kita lihat nih teman-teman, ternyata elektron valensinya itu tersisa subkulit S dan D. Artinya dia adalah golongan B, teman-teman. Nah, untuk mengingatnya lebih lanjut ya, mengingat yang sebelumnya pernah kita bahas di konfigurasi elektron, kakak akan coba balik lagi sebentar aja ke aturan-aturan untuk golongan B. Nah, di sini ya tabelnya. Kalau kalian lihat di sini, nah untuk kulit itu untuk di golongan B itu adalah yang paling tinggi, teman-teman. Ya, kan tadi ada 4S2 dan 3D9. Nah, kita tuh pakainya yang 4-nya. Karena 3 itu kan dari N-1. Nah, N-nya itu adalah si 4-nya, teman-teman. Jadi kulitnya tuh 4-nya gitu ya. Kalau untuk menghitung
golongan ataupun periode. Nah, tapi kalau untuk menghitung bilangan kuantum, ini kita pakai dua-duanya ya. Jadi di sini kakak tulis dua-duanya, 4S2 dan 3D9. Kalian hitungnya satu-satu, N-nya berapa yang 4S2, 3D9 juga berapa. Berarti N itu kan nilai atau angka yang ada di depan. Berarti masing-masing itu 4 dan 3. Kemudian L-nya kalian lihat lagi tuh tabel yang udah kakak tuliskan di atas. L untuk S itu adalah 0 dan L untuk D itu adalah 2 gitu ya. Jadi teman-teman harus hafal, untuk L itu dari S sampai ke F itu dimulai dari angka 0 gitu ya, urut. Nah, selanjutnya kita buat orbital untuk bilangan magnetik. Nah, orbital untuk bilangan magnetik ini itu dari min L sampai plus L. Jadi kalau kalian udah tahu L-nya, ya udah tinggal kalian sesuaikan aja orbitalnya atau M-nya. Karena di sini D itu adalah 2, berarti kan dari min 2 tuh teman-teman. Min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Jadi di sini kakak buatin 5 kotak atau 5 orbital gitu ya. Nah, seperti yang ada di tabel ini. Tinggal kalian lengkapin aja itu ya. Nah, di sini kakak langsung tuliskan elektronnya dari S dulu, karena S itu di sini dia punya tingkat energi yang lebih rendah. Jadi kita sesuai dengan prinsip Aufbau. Jadi harus dari energi yang rendah dulu. Jadi S dulu, baru ke P. Nah, untuk ke P ini kita harus ngisinya itu dari kiri ke kanan, teman-teman ya. Kiri ke kanan, kenapa? Karena supaya kita ngisinya itu sesuai dengan kaidahan. Jadi arah elektronnya itu sama, teman-teman, ke atas semua. Nah, setelah kita penuhin tuh ke kanan dan masih kurang elektronnya, baru kita balik lagi. Mulai dari depan, tapi arah elektronnya itu ke bawah. Nah, itu nanti tinggal diisi sisanya berapa. Seperti yang kakak tuliskan di dalam video ya. Nah, ini terus kakak lengkapin aja ya. Nilai M-nya yang di bawah. Nah, setelah kita lihat nih teman-teman, untuk yang S itu kan karena cuma ada satu orbital ya, berarti M-nya di 0. Nah, kalau yang D itu letak orbital terakhirnya ya teman-teman, itu ada di plus 1. Ya, elektron terakhirnya itu ada di orbital plus 1 maksudnya ya. Nah, berarti kita tulis M-nya plus 1 gitu. Terus S-nya itu adalah arah elektron terakhir, karena dia sama-sama ke bawah nih, baik yang S maupun yang D, berarti dia min setengah. Nah, terus teman-teman ingat, ada nomor 4 aturannya. Ada aturan yang nomor 4, yaitu kalau untuk golongan B khusus ya, kalau dia itu akan stabil ketika atomnya itu terisi penuh atau terisi setengah penuh. Nah, kalau teman-teman lihat nih, untuk maksudnya untuk kulit atau subkulit D ya. Untuk subkulit D ini dia itu jumlahnya 9, teman-teman. Ya, untuk subkulit D itu jumlahnya 9. Padahal untuk subkulit D itu akan lebih baik dia setengah penuh atau penuh. Kalau misalkan kita penuhin, berarti kan dia butuh satu lagi elektron. Karena dia baru 9, harusnya kan 10. Tapi kalau kita bikin setengah penuh, kita harus menghilangkan 4 elektron. Nah, ini mau kita ilangin kemana gitu ya. Nah, jadi kita lebih baik menambah 1. Nah, terus nambahnya dari mana, Kak? Nambahnya dari elektron yang ada di S, teman-teman. Jadi, elektron yang ada di S itu kan ada 2 tuh. Nah, ini tuh kita pindahkan ke orbital yang ada di subkulit D. Gitu ya, jadi dipindah teman-teman. Berarti jadi beda semua dong, Kak. MS-nya, iya beda semua, makanya ini kakak hapus. Ya, ini kakak hapus. Kemudian kita tulis lagi yang benarnya. Jadi
memang ini itu untuk yang aturan D, untuk aturan subkulit D ya, itu dia memang seperti itu teman-teman ya. Nah, karena penuh, maka tadi elektron yang dari S itu kakak pindahkan ke orbital terakhir yang ada di subkulit D. Akhirnya, M-nya atau elektron terakhirnya untuk yang subkulit D itu ada di plus 2. S-nya masih tetap ya, minus setengah. Terus kalau untuk yang subkulit S, dia M-nya tetap di 0, tapi S-nya jadi plus setengah gitu ya. Nah, ini baru stabil nih. Ini baru stabil ya. Ini kakak kasih tanda biru ya untuk di elektron terakhir, untuk nilai M-nya ya. Nah, di situ ya. Gitu teman-teman ya. Kalau misalkan ada yang masih bingung, boleh banget nanti tanya aja langsung di komen ya. Nanti kalau misalkan Kak mau soal lagi atau Kak mau dijelasin lagi, boleh, nanti akan kakak coba buatkan videonya lagi ya. Oke, kita langsung lanjut lagi nih. Misalkan kakak punya yang baru yaitu Y, di sini kakak pakai 24. Ini sama-sama Y, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oh, kakak hapus aja deh, jadi Z aja ya. Nah, Z24. Kita masih pakai AR karena memang dia paling dekat dengan AR, 4S2 dan 3D4. Nah, kita buatin lagi ya seperti tadi bilangan kuantumnya. Dia karena S dan D berarti masuknya ke golongan B. Kalau golongan B berarti N-nya itu adalah 4 ya. N-1-nya itu 3. Nah, jadi kita tulis dua-duanya tuh. Terus kita buat orbitalnya langsung dua-duanya ya. S itu orbitalnya cuma 1 karena dia cuma 0 L-nya. Kalau D itu orbitalnya ada 5 karena L-nya ada 2 ya. Nah, seperti ini kakak lengkapin dulu nilai M-nya yang ada di bawah orbital. Nah, setelah itu tinggal kita masukin aja elektronnya teman-teman, langsung kita masukin ya. Nah, kebetulan di sini elektron untuk subkulit D itu 4. Nah, kalau subkulit D-nya 4 nih teman-teman, berarti dia akan lebih cocok untuk setengah penuh atau penuh nih. Nah, sekarang kita coba cek kalau misalkan dia pakai aturan yang penuh ya. Butuh berapa? 4 tambah 2, 6. Padahal kita cuma punya 1 di sini. Berarti caranya adalah kita hanya bisa memindahkan 1 ke sini. Jadinya berarti di sini cuma ada 1 ya. Ini satunya dipindah ke sini. Terus berarti kok ini enggak, kalau misalkan ada yang tanya ya, kan ini awalnya tadi panahnya ke bawah, ditaruh ke sini kok panahnya jadi ke atas Kak? Iya, karena itu kalau kan kita ngisinya di sini masih panahnya ke atas, jadi di sini ngisinya tetap panah ke atas. Tapi kalau udah ada isi 1 kayak yang ini, dia jadinya panah yang ke bawah atau yang ke 2 putaran gitu ya. Jadi nggak tergantung panah yang ada di sini ya teman-teman, tapi tergantung dari urutan yang ada di sininya. Berarti kita langsung nih isikan N-nya, berarti di sini dia 4, L-nya dia 0, M-nya otomatis tetap 0, S-nya jadi plus setengah. Di sini N-nya 3, L-nya jadi di plus 2, M-nya jadi kebalik. L-nya 2, M-nya yang plus 2 ya, S-nya yang plus setengah. Karena dia masih di panah yang atas. Oh, gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, itu adalah cara kita menentukan bilangan kuantum dari suatu elektron. Jadi yang penting reviewnya ya, kita simpulin aja. Bilangan kuantum itu ada 4 ya teman-teman ya. Ada bilangan kuantum utama, azimut, magnetik, dan spin. Kalau utama teman-teman tinggal lihat
angka yang ada di depan dari hurufnya atau dari subkulitnya. Itu adalah bilangan kuantum utama atau yang menyatakan kulit. Kalau azimut itu dari urutannya itu dari SPDF dimulai dari 0. Ini udah pasti ya teman-teman ya. Jadi yang ini apalannya. Kemudian magnetik itu dari min L sampai plus L. Jadi kalau di sini 0 ya tetap 0. Kalau di 1 berarti dari min 1 sampai 1, dari min 2 sampai plus 2, dari min 3 sampai plus 3. Gitu ya. Berarti kalau P itu kotaknya ada 3, D itu kotaknya ada 5, F itu kotaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Kemudian spin itu kalau ke atas panahnya plus setengah, kalau ke bawah min setengah. Kemudian untuk pengisian elektron di orbitalnya itu dari subkulit yang tingkatnya rendah dulu, baru ke tinggi, dari kiri ke kanan, dan ngisinya itu harus arah yang sama terlebih dahulu. Jadi harus ke misalkan dihabisin dulu ke kanan, arahnya panahnya ke atas semua. Ntar kalau udah habis kotakannya dan masih lebih elektronnya, diulangi lagi, tinggal arahnya yang ke bawah. Kalau larangan Pauli itu setiap elektron itu pasti punya 4 bilangan kuantum yang berbeda. Jadi misalkan walaupun N-nya 3 nih, sama-sama 3, L-nya nanti bisa beda gitu ya. Terus kalau aturan penuh dan setengah penuh itu untuk golongan B. Jadi untuk golongan B ini orbital D-nya itu dia harus dibikin setengah penuh. Setengah penuh berarti isi elektronnya adalah berapa tadi? 5, atau yang penuh isi elektronnya adalah 10. Seperti itu ya teman-teman ya. Makanya kalau misalkan kita lihat nih di konfigurasi nih. Lihat di sini adanya NS1, N-1, D-nya 10 teman-teman. Bukan NS2, D-nya itu 9. Nih. Jadi dia di sini jadinya ya teman-teman ya. Ini bukan ditulis seperti ini, tapi AR 4S1 3D 10. Kalau ini berarti jadinya AR 4S1 3D 5. Gitu ya. Jadi kalau yang di sininya itu udah mau penuh tapi kurang 1, di sininya udah mau setengah penuh kurang 1, itu diminta atau dipinjem dulu nih. Yang punyanya S diambil. Gitu ya. Itu khusus yang D. Karena itu untuk menentukan golongan di sini. Nanti jadinya dilihatnya cuma yang bagian S-nya di sini. Golongan 1, B, golongan 2, B. Gitu ya teman-teman ya. Oke, semoga apa yang kakak ajarkan hari ini bisa diterima dengan baik ya. Kalau misalkan ada salah-salah dalam penjelasan, mohon maaf. Kalau mau bertanya juga boleh, nanti misal belum jelas ya, tanya aja di komen, nanti akan kakak coba bantu jelaskan. Atau mungkin kalau misalkan masih perlu penjelasan lebih lanjut, nanti akan kakak coba buatkan video yang lain, penjelasan yang lain. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih atas kesempatannya untuk menonton video kakak. Semoga membantu, dan coba teman-teman latihan ini, coba dikerjakan. Nanti jawabannya boleh dituliskan di kolom komen ya, N, L, M, dan S-nya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.